Bab 577. Malam penuh cinta. Ada urusan, tentu saja ada urusan. Harley tersenyum, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya. Apa? Lancy menerimanya tanpa sadar, melihat ke dalam dan menemukan banyak pil obat di dalamnya, berpola 3, berpola 4 dan bahkan ada yang berpola 5 serta jumlahnya tidak sedikit. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pil obat? Lancy menatap Harley dengan heran. Jangan lupa bahwa aku adalah dewa pil. Harley meluruskan kerahnya, tanpa lupa mengusap rambutnya dengan narsis. Lagi pula, tingkat jiwaku saat ini adalah alam langit. Hebat tidak? Alam langit. Lancy menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Harley dengan tak percaya. Baru berapa waktu berlalu? Apa yang dilakukan pemuda di depannya ini? Bisakah kemajuannya jangan begitu pesat? Ini juga. Harley memanggil Jenderal Mayat Yoshon Lei dengan jentikan tangannya. Jenderal Mayat. Lancy langsung mengenalinya. Bagaimana mungkin dia yang dulunya pernah melihat Jenderal Mayat sebelumnya bisa tidak mengenalnya? Dingin dan tatapan kosong yang sama. Tingkatan alam langit semu. Keren tidak? Harley menyeringai lagi. Tingkatan alam langit semu. Lancy terkejut dan menatap Harley. Dari mana kamu mendapatkan Jenderal Mayat tingkat seperti itu? Kamu tidak perlu tahu mengenai ini. Harley mengacak-acak rambutnya dan tersenyum. Ini kuberikan padamu untuk melindungi dirimu. Memberikannya padaku. Lancy tertegun sejenak. Tidak pernah menyangka Harley akan memberikan Jenderal Mayat alam langit semu padanya. Hadiah ini terlalu berlebihan hingga dia tidak bisa bereaksi. Jenderal Mayat alam langit semu sangat sakti. Sebaiknya kamu menyimpannya sendiri untuk pertahanan diri. Lancy langsung buru-buru berbicara ketika sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Diterima saja bila aku udah memberikannya padamu, untuk apa masih bersikap begitu sungkan padaku? Harley mengangkat telinganya, lagi pula aku masih memilikinya, dibandingkan untuk penyelamatan diri, tidak ada seorang pun di sekte Yan Huang yang dapat menandinginya. Tidak semudah itu bila ingin membunuhku. Tetapi, mengapa banyak sekali kata tetapi darimu? Harley segera mengambil pergi segel jiwa di tubuh Yoshon Lei. Sangat mudah, kamu cukup masukkan segel jiwamu ke dalamnya, lalu cara mengontrolnya sama seperti mengontrol puppet, sangat praktis. Lancy tidak bisa menang melawan Harley, lalu dia menggunakan kekuatan jiwa untuk menembus ke dalam otak Yoshon Lei dan mencapnya di dalamnya. Segera, dia menjalin hubungan dengan Yoshon Lei dan ada perasaan yang luar biasa, lalu benar-benar terasa semudah mengontrol puppet. Ketika pikirannya bergerak, Yoshon Lei akan menjalankan perintah tanpa syarat. Ini jauh lebih kuat daripada puppet. Lancy sangat penasaran dan terus memerintahkan Yoshon Lei untuk melakukan berbagai gerakan. Apalagi sebagai pemilik baru Yoshon Lei, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dari Yoshon Lei. Patut ditekankan bahwa ini adalah Jenderal Mayat alam langit semu. Bukankah mereka berempat sudah bekerja sama hari itu tapi masih gagal untuk menaklukkannya? Luar biasa. Melihat Lancy dengan penasaran mengontrol Yoshon Lei, Harley tidak bisa menahan senyum. Jenderal Mayat alam langit semu tentu saja kuat. Lancy tersenyum manis dan membalikkan tangan Yoshon Lei, lalu juga ada perasaan manis yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Iya, kan? Bagaimana mungkin buatanku tidak hebat? Harley menyeringai, lalu mulai menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling ruangan, melihat ke sana sini, tapi tidak pergi. Melihat ini, Lancy melihat ke langit, lalu menatap Harley. Sudah larut, apakah kamu masih belum ingin kembali beristirahat? Aku akan tidur di sini malam ini. Harley sudah berlari ke samping tempat tidur dan dia tidak lupa menepuk papan tempat tidur dengan tangannya. Masih kuat, tidak terlalu kecil, cukup untuk ditiduri oleh 2 orang.
Mendengar ini, pipi Lancy memerah. Dia akhirnya tahu apa tujuan kedatangan Harley Ye di tengah malam. Memberikan Jenderal mayat hanyalah alasan, niatnya yang sebenarnya adalah untuk tidur. Wow! Di sini, Harley Ye sudah merobek pakaiannya, seperti seekor beruang yang tidur di atas ranjang, lalu mengendus kuat-kuat aroma di atasnya dan terlihat sangat menikmatinya serta tersenyum. Ini benar-benar harum. Kak, kamu tidurlah di sini. Aku akan pergi ke tempat lain. Melihat Harley Ye seperti ini, pipi Lancy menjadi lebih merah dan dia berbalik untuk pergi, seolah-olah dia akan melarikan diri. Kemana kamu ingin pergi? Pergerakan Harley Ye lebih cepat, melompat dari tempat tidur, melangkah maju dan meraih Lancy ke dalam pelukannya. Harley Ye, kita. Lancy sedikit bingung, jantungnya berdebar kencang, terutama ketika dia merasakan sesuatu yang keras di tubuh bagian bawahnya, pipinya langsung memerah. Meskipun dia sudah pernah tidur dengan Harley Ye, tapi itu adalah kecelakaan. Dia tidak sadar di bawah pengaruh bubuk peledak nafsu. Saat itu, dia tidak tahu apa-apa, apalagi sikap malu-malu yang seharusnya dimiliki sebagai seorang wanita. Namun kali ini berbeda, kali ini dia sadar atau bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Hari itu kamu dan guru sudah mengatakan bahwa kalian adalah istriku di depan Andrian Haotian. Kenapa? Apakah kamu ingin melarikan diri? Kepala Harley Ye sudah terkubur di rambut Lancy. Kamu tahu tentang itu. Lancy tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Harley Ye. Tentu saja, aku tidak mati saat itu. Aku tahu semua orang yang memujaku. Aku ingat apa yang mereka katakan dan aku menontonnya sepanjang waktu. Kata Harley Ye, mulutnya mendekati telinga Lancy dan dia tidak lupa meniupkan udara panas ke telinganya ketika dia berbicara. Kamu tahu semuanya, tapi, tidak ada begitu banyak tapi. Lancy diinterupsi oleh Harley Ye sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Terlebih tangannya sudah tidak bisa diam, di mana dia naik turun menyentuh tubuh lembut Lancy. Tubuhnya ini sepertinya penuh dengan sihir, membuat dia tidak bisa berhenti sama sekali. Kali ini, tubuh halus Lancy melunak, sekujur tubuhnya terasa mati rasa. Tingkah laku Harley Ye membuatnya merasa sedikit pusing. Harley Ye, Lancy berjuang tanpa sadar. Aku belum siap, jangan lakukan ini. Aku tidak peduli. Harley Ye keras kepala dan dirinya yang sekarang bagaimana mungkin bisa mendengarnya. Dua tangan sudah dengan kurang ajar menyentuh tubuh Lancy, karena Lancy terus bergerak, sehingga menimbulkan pergesekan tubuh halusnya tubuh panasnya, yang menyebabkan api jahat di perut bagian bawahnya naik tiba-tiba. Meskipun kamu tidak mengizinkannya, tapi aku tetap akan melakukannya hari ini. Kali ini gantian aku yang di atas. Setelah mengatakan itu, orang ini langsung menggendong Lancy dan meletakkannya di tempat tidur, lalu langsung menekan menggunakan tubuhnya. Harley Ye, Lancy ingin berjuang, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia diblokir oleh mulut Harley Ye. Kali ini, Lancy hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah kehilangan kekuatannya, tubuhnya juga melunak dan bibirnya yang tipis tersumbat, dijarah dengan rakus oleh Harley Ye yang membuat pikirannya kosong untuk sementara waktu. Pada saat ini, Harley Ye membuatnya merasa sedikit takut, karena matanya merah, ada kehangatan dan juga keganasan di dalam matanya. Entah kapan, suara pakaian robek terdengar, lalu tubuh putih dan lembut terlihat di depan Harley Ye. Dengan erangan lembut dari Lancy, sebuah benda keras masuk ke tubuhnya dan tirai di kedua sisi tempat tidur juga jatuh. Di malam yang sunyi, hanya bisa terdengar derit tempat tidur yang sangat berirama, tetapi juga sangat cepat. Ada suara Harley Ye yang terengah-engah dan suara desahan Lancy bersambung.
saya